Hai semua, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Hanisa Fitri. Tetap di channel saya Hanisa Fitri Official. Hari ini saya akan membagikan beberapa tips yang mungkin berguna untuk kalian yang berniat untuk berangkat ke luar negeri. Jadi dari kemarin ada banyak banget yang bertanya, Mbak gimana sih Mbak caranya biar kita bisa bekerja di luar negeri? Mbak gimana sih Mbak prosesnya biar kita bisa bekerja di negara lain? Sebenarnya dari sekian banyak pertanyaan, semuanya bisa difokusin jadi satu ya. Cara kita untuk bekerja dengan resmi di luar negeri. Entah itu ke Jepang, entah itu ke Korea, entah itu ke Singapura, entah itu ke Hong Kong, ke Saudi Arabia, ke Dubai dan Australia atau negara-negara lainnya. Dimanapun kalian itu tujuannya, kemanapun kalian itu tujuan bekerja, I mean di luar negeri ya. Maksud saya di luar negeri, kalau kalian emang bener-bener punya tujuan buat ke luar negeri, yang pertama kalian itu harus mempersiapkan semua dokumen. Dokumen-dokumen seperti KTP, kartu keluarga, kemudian akte kelahiran. Lalu juga kalau kalian masih single berarti kalian nggak usah mempermasalahkan masalah surat kawin ya. Ini untuk kalian yang emang udah nikah, berarti kalian itu harus ada surat kawin atau akte nikah, bisa juga pencatatan sipil. Terus kalian juga harus ada surat keterangan kesehatan dari Departemen Kesehatan setempat seperti rumah sakit atau yang lainnya seperti itulah. Kemudian kalian juga harus ada surat keterangan dari kepolisian kalau kalian itu bersih dari semua kasus kriminal di negara kalian. Terus kemudian kalian juga harus belajar bahasa dari negara yang dituju. Kalau misalnya kalian itu negaranya yang ditujunya ke Asia, ini masih agak mudah ya, karena untuk wilayah Asia bahasanya masih agak-agak sama. Seperti kalau kalian ke Malaysia, kalian perlu belajar bahasa Malay. Kalau kalian mau ke Singapura, paling nggak kalian harus bisa bahasa Inggris. Kemudian kalau kalian mau ke Hong Kong, kalian juga bisa memilih salah satu bahasa ya, karena di Hong Kong itu bahasanya mixing. Kalau kalian mau keluar negerinya ke Hong Kong, kalian minimal bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris udah oke, kemanapun oke sih sebenarnya. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, kalian bisa bahasa Kantonis. Kemudian di sana juga bisa memakai bahasa Mandarin atau Hokkien. Kalau yang paling mudah sih menurut saya bahasa Inggris. Terus kemana lagi ya? Ke Taiwan. Kalau ke Taiwan otomatis ya bahasanya Mandarin, karena emang mereka bahasa di sana Mandarin banyak kan. Terus kemana lagi? Ke Korea. Korea berarti kalian harus lebih more ya. Lebih prepare buat belajarnya, harus lebih giat lagi, soalnya Korea itu ada beberapa tes yang emang bener-bener harus kalian lolos gitu buat dapat job offer di sana. Mereka itu melalui serangkaian tes, dari mulai tes bahasa, tes mendengarkan, tes menulis, tes apa lagi ya ke Korea, tes bicara juga mungkin ada kayaknya. Kalian pokoknya harus lulus dari ujian pemerintah Korea yang biasanya diadakan di Indonesia itu setiap tahun. Jadi kalau kalian itu pengen ikut, kalian harus belajar bahasa Korea. Kalau kalian mau ke Jepang, di Indonesia juga banyak banget LPK yang memang mengelola pembelajaran dalam bahasa Jepang. So kalau kalian emang pengen berangkat ke Jepang, kalian juga harus belajar bahasa Jepang. Terus kemana lagi? Kalau kalian mau ke Aussie, ke Australia, kalian juga pasti harus belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris Australia yang itu sih. Kebanyakan mereka itu job offernya kalau di Australia kayak perkebunan kayak gitu kalau di Australia. Kalau yang buat informal ya. Tapi lumayan loh, gajinya gede banget di Australia. Biarpun jobnya cuma di perkebunan, gajinya wow kalau dibuat di Indo. Terus
Terus kalian kalau mau kerjanya ke Timur Tengah, paling enggak kalian itu harus bisa bahasa Arab ya. Kalau misalnya kalian mau ke Dubai, Emirat, Abu Dhabi, Qatar, something like that. Terus tapi nggak matok, emang harus banget sih bahasa Arab. Soalnya saya juga nggak terlalu bisa bahasa Arab, tapi saya buktinya kerja di sini. Terus yang paling penting, kalian kalau semua dokumen udah ada, kalian lewat PT-PT yang emang bener-bener udah terorganisir ya, sama PJTKI. Jangan sampai kalian itu berangkatnya udah keluar duit banyak, berangkatnya enggak. Banyak banget ini kasus, beberapa kasus temen saya yang emang mau berangkat ke luar negeri, kemudian karena emang misunderstanding, juga mis-searching, jadi mereka tuh asal dapat gitu, misalnya sama PT-PT yang nggak terakreditasi lah, kalau bahasa kita nggak terdaftar. Jadi mereka itu kayak semacam penipuan, udah keluar duit banyak, cuma mereka nggak berangkat gitu keluar negeri. Banyak banget kasusnya. Bahkan sempat dulu ada teman saya yang mau ke Polandia, dia sampai sekarang belum berangkat, padahal uangnya udah keluar banyak itu kasus-kasus yang seperti itu. Jadi kalian itu kalau mau keluar negeri, cari agensi atau PT di Indonesia yang emang benar-benar udah terpercaya. Jangan cuma asal denger selentingan terus kalian rela ngeluarin duit yang banyak-banyak kayak gitu, tapi berangkatnya enggak gitu loh. Itu yang paling penting sih, jangan sampai kalian itu keluar duit udah terlalu banyak terus kalian itu enggak berangkat. Jadi kalian emang harus benar-benar mastiin agensi atau PT di mana kalian mau berangkat itu benar-benar resmi. Jadi kalian itu jangan sampai kena PT yang abal-abal atau tipu-tipu kayak gitu, sayang uangnya. Terus kalau bisa emang proses mandiri itu paling mudah ya. Proses mandiri kalian bisa calling visa atau bisa disebut dengan visa dari sana gitu. Jadi kalian bisa mengajukan workernya, searching di net, terus kalian bisa calling visa, nanti pengiriman visa dari luar negerinya ya, nggak melalui PT-PT kayak gitu juga bisa. Ada beberapa yang memang kalian kalau emang bisa dapetin pekerjaan yang bonafit, pekerjaan yang lumayan, kalian bakalan bisa dapet calling visa kayak gitu. Nanti mereka dari pihak perusahaan yang langsung ngirim visa ke alamat kalian gitu sih. Siapin mental, siapin iman, jaga kesehatan kalau kalian mau kerja di luar negeri. Satu lagi, kalau udah di luar negeri, kalian itu tetap harus ingat bahwa jati diri kalian. Kalian itu orang Indonesia, jangan sampai mempermalukan nama baik bangsa Indonesia. Pokoknya junjung tinggi nama Indonesia. Salam merah putih.